Salam sehat, sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya mau memperbincangkan tentang kesempatan kita untuk berbuat baik. Setiap saat, sepertinya tak bosan-bosannya, selalu berbuat baik, dan berbuat baik. Kenapa? Karena cuma itulah modal yang kita miliki untuk terus bisa mempertahankan kebahagiaan terlahir sebagai manusia. Perbuatan baik itu banyak, ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari dana, sila, samadhi, menghormat kepada yang dihormati, itu juga ada. Bahkan dalam Manggala Sutta, kita dianjurkan untuk berbuat baik, menyokong ayah ibu. Bahkan bertempat tinggal di tempat yang sesuai juga termasuk kebaikan. Bertemu dengan orang bijaksana juga merupakan salah satu kebaikan. Jadi ketika kupas atau bicara kebaikan, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita bisa mempelajarinya. Begitu banyaknya kebaikan yang harus kita tanamkan. Bapak, Ibu, Sobat Muda, sejak kita dilahirkan pun karena adanya kebaikan orang-orang yang kita cintai. Ketika mulai dikandung oleh ibu kita, ibu yang senantiasa menjaga, merawat kandungan anaknya, memiliki kebaikan yang sangat besar. Begitu pedulinya mama kita, ibu kita, emak kita kepada anak yang dikandungnya. Lalu dengan kebaikan pula ayah mencari nafkah untuk membiayai, ya, agar anaknya dapat terlahir dengan baik dan punya biaya ketika melahirkan. Oleh karenanya sejak kita dalam kandungan tidak pernah putus dari kebaikan-kebaikan yang pernah orang lain berikan kepada kita. Pada saat akan dilahirkan pun, mama kita berjuang antara hidup dan mati, mempertaruhkan jiwanya untuk kelahiran anak-anaknya. Maka itu, ketika lahir pun, orang tua kita tak pernah bosan, tak pernah putus, senantiasa berbuat kebaikan untuk anak-anaknya. Itulah kebaikan yang kita dapatkan. Kemudian, pada saat kita sudah lahir pun, orang tua masih menyusui, memberikan kebaikan lagi yang tak pernah putus-putusnya. Setelah menjadi anak-anak pun masih dibimbing, masih diajarkan bagaimana cara berkata-kata, bagaimana cara makan, kemudian bagaimana cara berjalan. Orang tua senantiasa membimbing kita. Tak pernah putus kebaikan kita diajarkan. Kita pun diajarkan bagaimana untuk pamit keluar, meninggalkan rumah, berangkat sekolah. Ada aturan. Sebelumnya pun kita diajarkan bagaimana cara mandi, cara makan yang sopan, yang baik. Itu pun ada buah kebaikan orang tua kita. Bila kita punya kakak atau adik, ternyata masih diajarkan berbuat baik juga.
tak pernah putus rasanya kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dan harusnya kita tanam pun kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah. Makanya kalau bicara kebaikan tak akan pernah putus. Romo, Bapak, apakah kita tak luput dari kejahatan? Ya, kejahatan pasti pernah kita lakukan. Tetapi jangan diperbanyak. Justru karena keburukan-keburukan yang pernah kita tanam, kita masih memetik. Apa itu? Kondisi sakit, tidak sehat, kurang pandai, masih wajah kita pun belum tampan, belum rupawan. Masih kita menghadapi hal itu. Kemudian, sobat muda, karma buruk tadi kita netralisir dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanam pada hari ini. Maka itu sempatkanlah kebaikan-kebaikan yang kita perbuat setiap hari, setiap saat. Meditasi pun bagian dari kebaikan yang patut kita lakukan. Untuk apa? Meningkatkan kebijaksanaan. Belajar dharma, meditasi, mendengarkan dhamma desana, mendengarkan dhamma desana. Itulah yang kita pelajari. Kesalahan pasti ada, ya. Namun sebagai orang yang memang masih bisa berbuat baik, tingkatkan kebaikan setiap saat. Oleh karenanya, ketika Anda masih bisa membimbing dharma, membawakan ajaran-ajaran dharma kepada anak-anak sekolah minggu, ajaklah. Ini tanamkan. Ya memang anak-anak sekolah minggu itu masih hanya menanti kehadiran para pengasuh. Ya misalnya demikian ya. Kami anak-anak sekolah minggu mengucapkan selamat pagi kepada kakak-kakak pengasuh yang akan membimbing kami. Itu masih ingat sekali lagu yang saya dapatkan waktu menjadi anak sekolah minggu. Latih bimbing kepada mereka. Ajarkan kepada mereka tentang bagaimana cara membaca parita, cara meditasi, cara berdana, cara menghormat kepada orang lain. Ini kita tanamkan. Itu pun adalah kebaikan yang memang kecil tetapi besar maknanya. Sehingga mereka kelak jadi generasi penerus yang bisa kita andalkan. Karena apa? Karena kebaikan yang kita berikan. Sedikit demi sedikit kebaikan itu akhirnya membawa kebahagiaan buat kita. Dan ingat, Bapak Ibu sobat muda, jangan pernah hitung kebaikan yang pernah kita perbuat. Karena apa? Belum sebanding dengan kebaikan yang diberikan oleh alam. Mentari menyinari bumi ini kepada semua makhluk. Angin memberikan kesegaran kepada kita, kepada semua makhluk. Hujan pun diturunkan dengan keberkahan kepada semua makhluk. Oleh karenanya, kebaikan yang pernah kita lakukan mungkin kecil nilainya, tetapi besar manfaatnya buat kita dan semua makhluk. Semoga uraian dharma singkat ini bermanfaat buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.